Sobat Visip, selamat datang di podcast Manajemen Lingkungan kelompok 12. Nah, di sini aku nggak sendirian, di sini aku juga ada teman aku. Halo, aku Ezi. Dan juga, Halo, aku Davin. dan di sini kita akan ngomongin tentang 3 isu yang ada di lingkungan Visip Undip. Yang pertama ada kawasan tanpa rokok atau KTR, lalu ada self-service, dan juga pengurangan styrofoam. Nah, di segmen pertama ini kita bakal ngomongin tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Nah, menurut Ezi nih, apa sih itu KTR yang ada di lingkungan kita? Kan aku kayak sering notice gitu kan, kayak ada plang-plang yang ada di Visip Undip gitu. Mungkin aku jelasin sedikit gitu sebelum kita membahas mengenai lebih dalam mengenai KTR ini. Nah, kalau teman-teman ingat gitu ya, di Visip ini banyak banget plang-plang yang berwarna oranye dan juga biru tua kalau nggak salah. Nah, itu tuh tulisannya yaitu kawasan tanpa rokok. Nah, perlu teman-teman ketahui sebetulnya kawasan tanpa rokok ini merupakan area yang ada di Visip Undip ataupun di Undip sendiri yang melarang bahwasanya mahasiswa ataupun seluruh civitas akademika yang ada di Visip Undip ataupun Undip untuk merokok sendiri, karena rokok ini kan sangat berbahaya ya dampaknya untuk kesehatan sendiri. Nah, terus juga selain itu untuk biar lingkungan yang digunakan sebagai tempat belajar kita itu tuh agar lebih terasa nyaman dan aman. Tapi kenyataannya kayak masih banyak yang merokok ya di lingkungan Visip sendiri. Gimana nih buat kamu, David? Nah, mungkin kalau menurut aku masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih merokok. Itu karena mungkin kesadaran mereka masih belum terpenuhi, dan juga mereka ini belum terlalu jelas untuk melihat banyak peraturan-peraturan baik dari rektor ataupun peraturan dekan mengenai kawasan tanpa rokok ini. Dan juga mereka pun sekiranya itu belum mengetahui nih dampak-dampak apa saja sih terkait mereka merokok di Visip, karena itu tentu saja bisa merusak lingkungan yang udah dibangun dengan nyaman dan tentram di lingkungan Visip itu sendiri. Berarti peraturan itu kayak masih belum terlalu tegak atau gimana sih menurut kamu, Enzi? Nah, kalau peraturan sendiri ya mengenai kawasan tanpa rokok sendiri itu telah diatur oleh peraturan rektor Universitas Diponegoro pada nomor 11 tahun 2015. Nah, di dalamnya ini tidak hanya mengatur untuk Visip Undip sendiri, karena mengatur semua elemen yang ada di Undip. Nah, tapi pada kenyataannya di Visip sendiri belum ada peraturan yang tegas yang akhirnya legitimasi dari peraturan tersebut itu tidak kuat. Otomatis mahasiswa dan juga civitas akademika itu masih menggampangkan gitu dengan peraturan ini. Padahal kan yang teman-teman perlu ketahui kan sebenarnya peraturan ini kan bagus ya gitu, punya tujuan dan niatan yang bagus. Cuma sebenarnya untuk beberapa pihak juga itu tuh merugikan gitu. Makanya KTR ini juga penting banget ya sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan seperti yang ada pada tema kali ini juga, karena kan kita membahas tentang manajemen lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu mengenai self-service. Nah, menurut Davin sendiri self-service itu apa sih, Vin? Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ada self-service adalah bagaimana kesadaran kita mengenai lingkungan sekitar. Seperti contoh mahasiswa-mahasiswa yang ada di kantin Visip Undip, sudah ada pelang self-service di kantin Visip. Nah, itu tuh mereka seperti disuruh ketika mereka habis memakan sesuatu atau meminum sesuatu, mereka harus membereskan sendiri tanpa menggantungkan orang lain. Nah, dari kesadaran mereka, dari self-service itu, mereka bisa membuat lingkungan yang ada di kantin Visip itu menjadi lingkungan yang asri dan tanpa banyak sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Tapi aku masih bingung nih, kayak kenyataannya tuh mahasiswa juga kayak masih kurang peduli nih sama self-service ini. Kalau menurut kamu sendiri gimana ya sih? Nah, mungkin kalau terkait self-service sendiri ya. Nah, selain untuk menjaga kebersihan, self-service ini juga untuk memudahkan gitu sekiranya petugas kebersihan ataupun ibu-ibu kantin ataupun pemilik warung di kantin itu untuk membersihkan gitu terkait sampah-sampah ataupun sisaan makanan yang ditinggalkan oleh mahasiswa sendiri. Karena juga selain untuk menjaga kebersihan, self-service ini sendiri pun juga tujuannya tuh untuk sekiranya mengurangi bau dari makanan sisa tersebut, agar benar yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya, bahwasanya agar lingkungan Visip ini lebih aman dan nyaman gitu untuk kita belajar gitu. Tapi kalau misalnya dari self-service sendiri, kayak kan berarti nggak terlalu ada peraturan yang memayungi gitu kan ya? Atau gimana menurut David sih?
Sebenarnya kalau mengenai self-service itu ada di Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2025. Itu adalah Peraturan Rektor yang menjelaskan mengenai pengelolaan sampah. Nah, di sana di situ sudah dijelaskan bahwa tidak hanya di FISIP Undip, tapi di seluruh lingkungan Undip, bahwa semua mahasiswa-mahasiswa Undip ini harus meningkatkan kesadaran mereka nih mengenai self-service itu sendiri. Karena apa? Karena kita tidak menggantungkan orang lain juga untuk membersihkan, dan kita juga bisa membantu orang lain nih untuk bisa membuat lingkungan Undip ini menjadi nyaman untuk belajar. Karena kalau mereka tidak ada kesadaran, mereka asal membuang sampah gitu, mereka akan secara tidak langsung menggantungkan orang lain, menyulitkan diri sendiri, dan juga membuat lingkungan Undip ini menjadi lingkungan yang kotor gitu. Oke, aku paham sih. Mungkin emang kurangnya kesadaran dari mahasiswa juga ya, karena aku lihat juga di lingkungan kantin itu masih banyak teman-teman yang langsung meninggalkan sisa-sisa makanan mereka seperti itu. Nah, sekarang mungkin aku mau masuk ke segmen yang ketiga, yaitu penggunaan styrofoam di lingkungan kantin. Nah, aku kemarin tuh juga sempat notice nih, karena ada banner yang tulisannya itu tentang penggunaan styrofoam. Nah, menurut kamu sendiri gimana nih tentang penggunaan styrofoam? Nah, mungkin kalau untuk pengurangan styrofoam sendiri itu merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh penggunaan styrofoam ini merupakan salah satu bahan yang kurang sangat amat tidak ramah lingkungan gitu. Karena dari styrofoam itu kan kalau misalkan teman-teman tahu ya, bahwa styrofoam ini itu banyak sulit untuk terurai gitu. Nah, otomatis hal ini akan menjadi salah satu masalah yang cukup serius, nggak cuma di FISIP, karena juga nantinya kan sampah-sampah ini akan diolah, akan menuju ke TPA yang terdekat yang ada di Semarang sendiri untuk diolah gitu kan, dibakar ataupun dipilah-pilah selanjutnya. Nah, untuk itu menurut saya pribadi itu tuh styrofoam ini tuh tidaklah efektif gitu untuk mengurangi sampah lingkungan, karena juga kan di sini Universitas Diponegoro kan sudah pasti ingin berdampak pada tidak hanya kepada mahasiswanya, tapi kepada seluruh elemen masyarakat ataupun lingkungan sendiri. Nah, dengan adanya penerapan tidak menggunakan styrofoam sendiri, itu merupakan salah satu usaha ataupun salah satu usaha yang perlu ditegakkan gitu. Sebenarnya menarik sih guys, cuman kalau misalnya aku pikir kayak styrofoam itu kan sebenarnya kayak kemasan yang emang udah murah juga ya buat penjual-penjual, makanya penjual-penjual juga susah kalau misalnya harus beralih ke kemasan selain styrofoam nih. Nah, menurut kamu sendiri gimana David mengenai pengurangan penggunaan styrofoam? Nah, teman-teman, seperti yang dibilang sama teman saya tadi, bahwa penggunaan styrofoam ini memang benar-benar tidak ramah lingkungan gitu, karena bisa menimbulkan banyak sampah dan juga menimbulkan kebauan yang ada di FISIP itu sendiri. Nah, maka dari itu solusi yang mungkin bisa diberikan mengenai pengurangan styrofoam ini adalah mungkin teman-teman dari FISIP Undip sendiri itu bisa membawa tempat makan sendiri mungkin dari kos-kosan atau dari rumah atau dari manapun itu yang tidak berbentuk styrofoam. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk mengurangi sampah dan juga meminimalisir penggunaan styrofoam. Nah, terkait mungkin penjual atau ibu-ibu kantin atau bapak kantin mengenai penggunaan styrofoam ini, mungkin mereka bisa menaruh masakannya itu di tempat kaca, mungkin di tempat makan juga. Nah, nanti ketika ada mahasiswa yang ingin membeli makanan itu bisa langsung ditaruh di tempat makan itu sendiri, dan itu jelas bisa meminimalisir penggunaan styrofoam tersebut gitu. Aku sekarang jadi paham sih, berarti emang perlu pendampingan juga sih, nggak hanya dari mahasiswa tapi juga dari pihak kantin juga nih terkait penggunaan styrofoam gitu, karena dua-duanya juga perlu kesadaran. Nah, mungkin aku juga pengen nanya nih, kira-kira menurut Ezi nih sejauh ini udah efektif apa belum? Nah, sejujurnya kalau misalkan teman-teman lihat gitu di FISIP sendiri, di kantin FISIP Undip sendiri, itu tuh untuk penggunaan styrofoam ini tuh masih sangat amat banyak gitu teman-teman. Hanya beberapa, hanya setahu saya hanya sekitar tiga kantin yang telah menerapkan penggunaan wadah makanan selain styrofoam seperti karton atau lainnya. Karena sebenarnya juga penggunaan styrofoam ini tuh bukan hanya berdampak pada lingkungan, tapi berdampak pada kita sebagai mahasiswa, karena pastinya styrofoam ini kan memiliki bahan kimia yang berdampak atau beresiko kepada baik ke lingkungan ataupun ke kesehatan kita. Karena menurut saya hal itu bisa saja menjangkit penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak mungkin kita pikirkan sebelumnya penyebabnya gitu. Nah, dengan adanya penggunaan
melawan penggunaan peminimalisirkan penggunaan styrofoam ini, otomatis Visip Undip juga itu mendukung gerakan green action, green campus dan juga zero waste, prinsip zero waste gitu. Nah, untuk di Visip sendiri karena melihat masih banyak yang menggunakan styrofoam, otomatis menurut saya sendiri masih kurang efektif gitu sih. Dan juga menurut saya selain kata Akila tadi perlu ada pendampingan untuk mahasiswa dan juga dari pihak kantin juga. Dan menurut saya juga perlu adanya pendampingan dari pihak-pihak sivitas akademik lainnya seperti petugas kebersihan ataupun dari pendik dan juga dosen sendiri, karena mengingat untuk menjaga lingkungan yang bersih itu tidak hanya perlu satu pihak saja yang untuk turun ikut andil gitu. Perlu semuanya elemen, perlu semua pihak atau semua elemen itu tuh ikut andil dalam menyukseskan atau merealisasikan lah sekiranya kebijakan-kebijakan atau melawan isu-isu yang sedang hangat gitu, apalagi utamanya karena berdampak pada banyak pihak. Nah, kalau misalnya aku rangkum sendiri nih, berarti kita emang harus ada kesadaran dari individu dan juga kerjasama dari semua pihak yang ada di lingkungan kampus. Kira-kira dari kalian berdua nih, dari Esi dulu deh, ada closing statement nggak untuk tiga isu yang kita angkat kali ini? Mungkin closing statement ya, sebenarnya kalau misalkan masalah KTR itu sebenarnya kalau menurut saya emang sangat amat perlu untuk direalisasikan. Cuma menurut saya harus ada salah satu kawasan di Visip, terutama di Visip Undip, yang memperbolehkan mahasiswa untuk merokok, karena sejauh ini setahu saya merokok itu merupakan hak ya, yang tidak bisa untuk sebenarnya diatur, sebenarnya bisa diatur, cuma maksudnya menurut saya juga akan merupakan salah satu kebebasan bagi semua gitu, civitas akademik, tidak hanya buat mahasiswa ataupun tendik ataupun dosen yang juga merokok gitu ya. Otomatis perlu adanya salah satu kawasan yang khusus untuk merokok, agar nantinya kawasan-kawasan lain yang sudah ternganu KTR terplang atau sudah dipasangi KTR, kawasan tanpa rokok ini tidak terambah gitu. Nah, untuk self service dan juga penggunaan styrofoam sendiri menurut saya harusnya dari semua pihak itu tuh ikut mendukung atau mendorong adanya kebijakan ini, karena sejauh ini lingkungan Visip ini masih sangat amat memprihatinkan gitu untuk dilihat, karena juga kalau misalkan teman-teman lihat juga hal ini sudah sangat amat merajalela, nggak aja Visip Undip yang tahu, bahwasanya se-Undip pun mungkin tahu gitu, sudah sering banget lewat di Twitter ataupun di media sosial yang lainnya mengenai masalah hal tersebut di Visip Undip itu sih. Oke, kalau closing statement dari Davin sendiri apa nih? Nah, mungkin dari aku ya, mengenai pembahasan yang pertama mengenai kawasan tanpa rokok itu benar sekali seperti teman saya bilang, bahwa kita sebagai orang yang mungkin merokok itu adalah suatu kebebasan bagi kita untuk merokok di sekitar Visip. Nah, mungkin juga kawasan tanpa rokok ini tidak bisa dipasangin pelang itu di semua tempat gitu. Nah, jadi mungkin boleh dipasang, tetapi ada sebuah kawasan-kawasan yang mungkin jauh dari kelas, jauh dari ruangan akademik, itu mungkin di parkiran mungkin atau di belakang kantin, itu bisa dipasangkan, itu bisa menjadi kawasan kita untuk merokok gitu. Nah, mengenai self service dan juga styrofoam, nah sini nih aku mengharapkan buat mahasiswa ini itu untuk meningkatkan kesadaran diri juga, karena ini juga berdampak bagi kita mahasiswa, berdampak bagi seluruh link yang ada di Visip. Karena kalau saya pribadi juga melihat lingkungan Visip ini jujur sangat menyengsarakan ya, karena sangat kotor, sangat bau, dan itu pun saya merasakan gitu. Nah, diharapkan mahasiswa itu mungkin diharapkan untuk dekanat juga itu untuk lebih mempertegas peraturan-peraturan mengenai self service dan juga penggunaan styrofoam tersebut, karena untuk meminimalisir lingkungan kotor yang ada di Visip Undip itu sendiri. Mungkin dari aku itu sih. Oke, nah jadi mungkin aku juga ingin memberikan reminder juga nih buat teman-teman bahwasanya kita juga harus mematuhi KTR, terus habis itu menerapkan self service dan juga mengurangi penggunaan styrofoam sendiri. Nah, karena perubahan-perubahan kecil itu bisa menjadi perubahan besar ya, dari yang kecil bisa besar. Nah, mungkin episode dari podcast kita segini dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Menurut survei yang telah dilakukan oleh organisasi Kambik atau Haikam Visip Undip menunjukkan bahwa dari 115 orang, 109 orang telah paham dan mengerti arti dari kawasan tanpa rokok ini. Sedangkan sisanya 6 orang masih belum paham KTR ini atau kawasan tanpa rokok ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat implementasi dari self service yang telah dilakukan oleh Visip Undip itu sendiri. Walaupun self service sendiri sudah digaung-gaungkan oleh Visip Undip, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat sisa makanan dan sisa minuman yang sengaja untuk ditinggalkan oleh pemakan atau peminum sebelumnya. Jadi mahasiswa di Visip Undip relatif masih belum ada kesadaran untuk melakukan self service itu sendiri.
Nah, mungkin solusi dari kami sebagai kelompok 12, kami menyarankan bahwa untuk segera dilakukan sanksi ataupun tindakan yang tegas guna mengimplementasikan dari self-service itu sendiri dapat terasa dan lingkungan yang bersih dan nyaman akan dirasakan oleh penghuni visip undip sendiri. Seperti yang terlihat di video, banyak juga pedagang visip yang sudah mendukung program tersebut dengan menggunakan mangkok dan paper box sebagai tempat untuk menyajikan makanan.